ke-7 harinya. Oh, ya bener ya, sudah 7 hari meninggal, tapi cacarnya masih kelihatan di. Iya. Nah ini gimana ya? Ini saya Mas. Saya mohonkan Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu, salam damai selalu Nusantaraku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam petunjuk dan juga syafaat Muhammad Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Agung kita ya, Nabi Muhammad SAW. Semoga tetap tercurahkan sholawat serta salam untuk beliau ya. Oke, di kesempatan hari ini ya, kita berada di kebun kates ini teman-teman ya. Kita akan mereview, kita akan sebelumnya ini kita ke rumah Mbak Jiwo dulu ya. Kita minta tolong, semoga Mbak Jiwo nanti ada ya. Ini ada kejadian langka ya di Jawa Timur ini, bahwasanya ada wanita ya, anak Pak Haji ini mengalami kejadian yang aneh ya. Anaknya ini sudah meninggal yang sudah 7 hari yang lalu, namun jasadnya ini masih di atas kuburan ya. Jadi tidak di dalam makam, tapi di atasnya. Setelah dimakamkan itu pada seolah-olah tidak ada apa-apa, tapi setelah 7 harinya itu warga ketika ada juru kuncinya itu nyapu-nyapu membersihkan makam, itu ada sosok makam, dan setelah diselidiki itu adalah makam dari anak Pak Haji ini. Bagaimana kisahnya? Kita langsung ke Mbak Jiwo saja, biar tidak ada miskomunikasi, kesalahpahaman, karena Mbak Jiwo ini adalah bagi kami, beliau tahu barang yang goib, barang yang tidak kasat mata ya. Oke, kita langsung saja karena ini sudah mau maghrib, biar kita tidak keburu malam ya. Oke teman-teman, kita langsung aja teman-teman ya. Ini sudah dekat rumahnya Mbak Jiwo ya. Ada ke atas ini. Ya. Loh ya, kali itu arah itu sih Mbak Jiwo itu ya. Loh ya kan, Mbak? Ya Allah, alhamdulillah. Loh. Ngapain? Oke, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya Allah, rahayu Mbak. Assalamualaikum. Ngapain Mas? Ya Allah, seperti biasa Mbak. Silaturahmi sambil kita mencari ilmu. Karena kata-kata Mbak Jiwo ini pasti mengandung istilahnya itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ngomong-ngomong ini lagi ngapain Mbak? Cari daun nangka Mas, buat makan sapi. Bau gitu ya? Dan kambing. Oh, lu punya nih kan? Kambing punya tetangga itu Mas, kasihan orangnya. Oh, ini pas kebetulan motong pohon nangka. Pohon nangka saya kumpulkan biar nanti diambil tetangga. Ya, kasihan. Jiwa kok jiwane kok apik temen jere. Ini dijual, Mbak? Enggak mau, saya ini enggak mau lah sih, ini kok saya jual ya. Saya suruh ambil gitu aja. Oh, ya ini kan mendekati bulan besar ini ya. Ibadah haji ini ya. Besar bulan haji. Banyak kambing di musola-musola ini sudah siap sembelih ini ya. Butuh makanan yang banyak ini ya. Mbak, ya. Saya ini tidak lama-lama ya, mau minta tolong Mbak. Di kampung sebelah sana itu lagi geger ya Mbak. Oh, ada anak Pak Haji ya, yang sudah meninggal 7 hari, tapi jasadnya itu muncul lagi di makam. Ya itu saya kedengar selenting-selenting, cuma saya itu tidak. Ya sudah, itu kan bukan urusan saya. Bener-bener Pak, ini kedengaran saya itu selenting-selenting. Saya minta tolong ini Pak. Saya minta tolong karena sudah heboh, jadi biar tidak menjadi info yang melebar kemana-mana, nanti akan jadi bumerang dan juga menjadi fitnah. Karena apa? Ini ada hubungannya dengan jamaah haji Indonesia ini Pak. Oh iya. Gini aja Mbak, ayo langsung ke TKP, langsung saya ajak Mbak. Apa? Saya naik apa ini? Saya gonceng Mbak, saya gonceng. Oh iya. Ayo, gonceng. Iya, ini. Ayo, ini. Ayo gonceng. Oke teman ya, kita gonceng Mbak Jiwo ya. Oke, hati-hati Mbak ya, nggak pakai helm nggak apa-apa ya, dekat kampung aja. Oke. Oke Mbak. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai ya teman-teman ya. Nah.
Oke, Mbah, kita turun saja, Mbah. Oh iya. Kita langsung turun ke lokasinya, Mbah. Oh iya. Ke makam dari Jalan Pak Haji. masih jauh, Mas. Iya, jalan kaki aja, Mbah. Oh iya iya. Jalan kaki aja karena memang ini tempat yang sakral, biar tidak ada suara yang berisik gitu loh, Mbah. Oh. Teman ya. Iya iya. Mbah, tapi kami nggak ganggu, Bang, ya? Enggak Mas, enggak. Karena ini kan waktunya sudah mau maghrib ini, Mbah. Iya. Ya, Mbah. Gimana, Mbah? Pasiennya masih banyak, Mbah? Yes, alhamdulillah pasien saya masih ada yang datang. Cuma kadang-kadang itu datangnya kan nggak ketemu sama saya, Mas. Oh, terus gimana, Mbak, kalau nggak ada jenengan? Ya kembali, Mas. Makanya Oh. dari itu, kalau yang membutuhkan saya nggak ketemu, silakan beli garam itu, Mas. Oh, Di gini. Shopee bisa klik di bawah itu, Mas. Oh, Ya. garam ru'yah Mbak Garam Jiwo. rupiah itu, Mas. Garam rupiah Mbak Jiwo itu, Mas. Oh, gini, siap-siap, Mbak. Kan kasihan kalau datang ke rumah nggak ketemu saya, makanya saya itu nggak mau Merepotkan. menerima pasien. Oh, nggak Itu kan janji. nggak enak kalau saya ya jarang di rumah gitu loh, Mas. Gini. Sampai juga sendiri kan tahu kalau Iya, saya nggak jarang di rumah. Iya, betul ya. Jadi memang benar ya, Mbak Jiwo ini jarang sekali di rumah ya. Saya ini kalau ke rumahnya Mbak Jiwo itu ya datang 7 kali, paling ketemu cuma 1, kedua kali gitu aja. Yang kelima kali ya isyong. Ya Mbak, kok ini Mbak. Ini Mbak. Oh iya Mbak. Oh iya. Iya, jangan itu. Oh iya. Mas jangan itu punya bayang itu. Lu turu kok gak turu ya? Turu. Nah, Gimana, Mbak? Sudah ini, Mbak, lokasinya, Mbak. Oh, Katanya di pojok sana, Mbak. lokasinya ini. Iya. Bubuk kok, gak Ayo. anu kok. Ayo. Keri gitu, Pak. Iya. Tempatnya, Mbak. Loh, itu loh, Mbak. Oh, Lo ya. astagfirullah. Itu loh, Mbak, lo ya. Ya Allah. Loh. Dan goyang-goyang sedang duduk, Mas. Yang tidur itu tak, Pak? Tidur itu tak? Iya. Astagfirullahaladzim. Ini saya mau mendekat dulu, Mas. Gini. Nanti kalau saya beri apa-apa bisa datang. Gini, siapa? Nggak enak. Ini kan mau Enggak, tanya. Bang, aku ya takut, Bang. Masnya ini kan sebenarnya kan mau tanya kenapa ditolak bumi kan gitu sih maksudnya tadi. Iya, Mbak, ingin tahu biar tidak Kronologinya menjadi ingin fitnah. tahu lah. Seperti apa sih kok sampai ditolak bumi itu loh. Oh iya. Ya sudah tak. Gini, Mbak. berzakat ke sana. Gini. Oke, teman-teman ya. Kita jangan kata-kata ya. Sesuai perintah Mbak Jiwo tadi ya, teman ya. Ya Allah. Ini loh. Ya Allah, sakno nih rek. Sama duduk, Mbak, sakno, Mbak. Diam kan? Ya Allah. Ayo, nggak kelihatan wajahnya ya. Lanang ta wedok iku ya. Ya teman-teman ya. Duh, ya Allah tutup nang Mbak Jiwo ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masih merinding apa? Wedoknya nih. Iya, cewek. Ya Allah. Gimana Mbak? Duduk Mas, duduk Mas. Katanya Mas, katanya itu Gimana Mas? dia itu menghabiskan uang, Ya. uangnya orang yang mau berangkat haji. Yang daftar-daftar itu ternyata dia itu bukan ikut itu Mas. Dia itu gelap gitu loh Mas. Oh, nggak resmi. Nggak resmi, uangnya itu dihabiskan. Ya, Makanya katanya tahunnya itu. dia di bandara sana banyak yang orang terlantar itu gara-gara dia. Lah dia itu lalu pulang Mas. Dikejar polisi maksudnya. Dikejar polisi pulang kecelakaan Mas. Oh, dalam kondisi Ini habis ternyata nipu itu. Yang ke-7 harinya. Oh, ya bener ya teman ya. Sudah 7 hari meninggal, tapi jasadnya masih kelihatan di. Iya. Lah ini gimana ya? Ini saya Mas. Saya mohonkan maaf pada Allah yang Maha Kuasa untuk bisa diterima di bumi Mas. Ya, tapi kan hablum minannasnya kata jenengan ini kan Nah, itu yang sulit kan itu. ada ratusan. Nah, hablum jamaah. minallah. Kalau hablum minallah itu enak Mas. Iya. Minta ampun yang Maha Kuasa saja sudah diampuni. Berarti ini harus ke Pak Haji dulu.
Disampaikan Mas. ke Pak Haji nggih. Disampaikan ke Pak Haji, kalau Pak Haji itu bisa apa enggak mengembalikan uang yang dihabiskan anaknya ini. Itu loh Mas. Oh, jadi ini anak Pak Haji berarti nggih. Iya. Ya Allah. Ya apa ya? Masuk langsung nang Pak Haji. Ya, kalau mas-masnya ini tahu, tolong ini tak mau, saya ini mau minta maafkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala biar diterima di sisi Allah dan diterima sama bumi. Nggih. Kalau mas-masnya tahu rumahnya Pak Haji itu, tolong kasih tahu jamaah-jamaah yang tidak ada namanya itu dipanggili semua ke rumah Pak Haji. Dan uangnya harus dikembalikan. Terus misalkan uangnya itu nggak bisa dikembalikan, harus Pak Haji itu harus mau bertanggung jawab berapa bulan atau berapa tahun orang ini disuruh berangkat nggak berapa, 3 apa 2, biar harus dicicil nih. Hutangnya anaknya ini biar bisa lunas gitu. Ya nggak hutang cuma gimana ya, dihabiskan kan termasuk hutang Mas. Gitu loh. Betul. Jadi istilahnya itu yang penting ada niat dulu nggih. Iya. Nggak harus hari ini dilunasi, yang penting gitu, diniati. Sanggupnya memberangkatkan berapa orang dulu. Nah, gitu. Ya masuk akal Mbak. Berarti hablum minanas ini harus diurusi Mbak. Ya harus diurusi. Nggak bisa hanya bertobat, nggak bisa Tidak Mbak. bisa Mas. Kalau hablum minallah, hanya Allah yang bisa mengampuni Mas. Itu bisa. Seburuk-buruknya manusia itu kalau salah dengan Allah bisa Mas, masih diampuni sama Allah. Kalau mau bertobat. Iya, kalau mau bertobat. Kalau hablum minanas ini yang sulit Mas. Ya, tidak hanya bertobat saja ya, Iya, tapi harus ditebus ya. Nah, misalkan Masnya ini punya hutang sama saya, atau saya punya hutang pada Mas, saya meninggal, keluarga saya yang harus mengembalikan uang yang saya pinjam itu kepada Mas. Oh, gitu. Nggih paham Pak. Berarti nggak bisa nggih Pak. Ya bagi anak-anak sing rome Pak Haji. Kalau mas-masnya ini Tanya Kang. tahu rumahnya Pak Haji, nggak apa-apa, silakan ke sana. Tolong kasih tahu seperti itu. Kalau belum minallah, hubungannya sama Allah itu mudah sekali, asalkan kita mau tobat. Sungguh-sungguh ya. Iya. Tobat Yang nasihat. sulit ini kan belum minanas ini sih Mas. Nggih Mbak, dipahami Mbak ini Mbak berarti Mbak. Berarti dibela ya Pak. Ya, coba Ya, kita mencari itu aja korban dari travelnya Pak Haji ini. Lah gitu. Nah, mencari korban travel anaknya Pak Haji ini. Nggih. Pasti tahu lokasinya. Lah gitu Mas. Nggih Mbak, insya Allah. Karena kabarnya Pak Haji ini memang orang yang paling kaya ini Pak. Di kotanya ini paling kaya, tapi dia tidak tahu kalau anaknya punya masalah seperti ini. Ya mungkin anaknya ini juga kerjasama dengan orang lain mungkin. Sedangkan orang gitu. lain itu yang membawa kabur uangnya itu. Kayaknya Pak Haji ini insya Allah mau kalau tahu kendalanya atau masalahnya anak ini bisa ditolak bumi itu, tahu insya Allah mau Mbak, nurut Mbak. Karena saya tahu Pak Haji ini orangnya baik. Gimana, langsung kita minta Mbak Jiwa aja ya. Ini saya minta maaf Mas. Ini kalau gitu saya minta maafkan pada Allah, saya bacakan doa dan saya khususkan Al-Fatihah pada dia, saya bacakan Al-Fatihah dan surat Ikhlas Mas. Nanti insya Allah diterima sama Allah. Yang penting keluarganya harus mengembalikan uang jamaah haji itu Mas. Oke. Berarti istilahnya ini nanti bisa diterima tapi tidak selamanya mungkin nunggu Pak Hajinya ini lunas dulu nggih. Gitu. Mungkin bisa balik lagi nanti Bang. Nah, gitu. Bisa kalau saja, untuk Mas. hari ini mungkin insya Allah bisa nggih Bang. Hilang maksudnya bisa tidak gentayangan lah. Nah, terus kalau sampai 40 hari Pak Haji itu nggak mau, misalkan ini nggak mau bertanggung jawab atas keluarganya, anaknya ini, ya sudah, saya nggak tahu lagi gimana nanti nasibnya gitu loh. Iya, kita minta tolong Mbak Jiwo ini, ternyata Mbak Jiwo langsung mau. Ya, kita juga yakin kalau Pak Haji nanti juga mau bertanggung jawab ya. Kita akan positif tinggi ngajam bangke, karena apa, kasihan juga. Bagaimanapun juga katanya Mbak Jiwo orang yang banyak dosa itu juga punya hak untuk
diampuni dosanya. Iya. Karena kita tidak tahu nasib kita nanti, ya kita berharap saya, Mbak Jiwo dan teman-teman ini bisa dalam keadaan husnul khotimah. Ngoten Mbak. Nggih Mbak, mohon Mbak dibantu Mbak. Ya Allah, ya teman-teman ya, semoga arwah dari si wanita yang menghabiskan uang calon jamaah haji ini bisa diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Mbak Jiwo sedang melakukan ritual untuk mendoakan arwah dari wanita yang ditolak bumi ini, semoga bisa kembali ke alam kubur ya, kembali ke alam barzah ya. Ya kita bacakan sholawat aja ya. Shallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, alhamdulillah. Hilang ya, Mbak? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah Mbak. Mbak kok hilang, Mbak? Alhamdulillah Mas. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sudah mudah-mudahan tidak akan muncul lagi dan tidak akan gentayangan lagi Mas. Alhamdulillah ya, ya. Sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan sudah tidak ditolak sama bumi Mas. Mudah-mudahan orang tuanya nanti bisa mengembalikan uangnya jamaah-jamaah yang dihabiskan anaknya tadi Mas. Oke, Mbak. Alhamdulillah Mbak. Matur nuwun Mbak Jiwo. Iya, Mbak. Ya, Mbak, kita langsung ke rumah ngantar Mbak Jiwo ini pulang. Nanti kita langsung hubungi ke Pak Haji ya. Ya, oke. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Mungkin amal panjenengan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berkat Mbak Jiwo ini teman-teman ya. Jangan lupa yang berminat garam Mbak Jiwo bisa langsung di Shopee ya, dengan ketik garam Ru'yah Mbak Jiwo, itu nanti keluar ya, bisa diorder dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.